Perkenalkan, nama saya Gusti Ayusri Ariswandewi, dokter muda anestesi, periode 4-17 Mei 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perioperatif medicine. Nah, di mana definisi dari perioperatif medicine itu sendiri adalah perawatan pasien mulai dari saat persiapan operasi sampai dengan pulih sepenuhnya di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Di mana tujuan dari perioperatif medicine ini sendiri adalah untuk mempersiapkan pasien untuk perawatan pra, intra, dan pasca operasi untuk mencapai kondisi yang ideal pada pasien yang akan menjalani pembedahan mayor. Untuk perioperatif medicine ini sendiri dibagi menjadi preoperatif, duranto-operatif, dan postoperatif. Di mana preoperatif adalah kita melakukan evaluasi dan persiapan sebelum operasi. Kemudian duranto-operatif kita melakukan pemantauan selama operasi itu berlangsung. Dan untuk postoperatif kita melakukan pemulihan setelah operasi dan melakukan follow up post-operasi pada pasien. Pada video kali ini, saya akan lebih mempresentasikan mengenai preoperatif. Di mana preoperatif ini sendiri, kita akan melakukan persiapan terhadap pasien, alat, obat, dan juga prosedur dari operasi itu sendiri. Tujuan dari evaluasi preoperatif ini, yang pertama adalah untuk mengetahui status fisik dari pasien preoperatif, mengetahui dan menganalisa jenis operasi yang akan kita lakukan, kemudian memilih jenis atau teknik anestesi yang sesuai untuk pasien, kemudian memprediksi kemungkinan penyulit yang dapat terjadi selama pembedahan atau pasca pembedahan, dan mempersiapkan obat untuk menanggulangi penyulit yang diprediksi akan terjadi pada pasien. Untuk langkah-langkah dari evaluasi, yang pertama kita melakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan manajemen pengobatan preoperatif. Untuk langkah-langkah evaluasi yang pertama itu adalah anamnesis, di mana kita melakukan anamnesis mulai dari identitas dari pasien, dari nama, umur, seks, suku, agama, dan pekerjaan dari pasien. Kemudian untuk anamnesisnya, kita akan melakukan anamnesis terhadap penyakit yang diderita dan akan dilakukan pengatalaksanaan pada operasi sekarang ini. Kemudian anamnesis mengenai masalah atau penyakit penyerta yang diderita oleh pasien, kemudian riwayat penyakit sistemik yang diderita atau pernah diderita yang dapat mempengaruhi anestesi atau dipengaruhi oleh anestesi, kemudian riwayat medis sebelumnya seperti riwayat alergi, drug intolerance, penggunaan obat rutin baik herbal maupun kimia, konsumsi alkohol, dan juga merokok atau tidaknya pasien. Kemudian kita juga melakukan anamnesis terhadap riwayat operasi sebelumnya, pengobatan, kemudian kita juga melakukan anamnesis terhadap riwayat operasi sebelumnya, penggunaan obat anestesi, riwayat kehamilan, dan nyeri yang pernah diderita oleh pasien, kemudian riwayat penyakit atau kelainan bawaan dari pasien, kemudian juga anamnesis review organ secara general, kemudian anamnesis mengenai masalah dari respiratori, kardiovaskular, renal, gastrointestinal, hematological, neurological, endokrin, psikiatrik, ortopedik, muskuloskeletal, dan dermatologikal. Kemudian kita juga melakukan anamnesis terhadap terakhir kali pasien makan atau last oral intake dari pasien. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan fisik, yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan fisik status generalis, yaitu keadaan umum dari pasien dan tanda-tanda vital, dan pemeriksaan sistem organ seperti brain, breathing, blood atau kardiak, bowel, bladder, bone, and skin.
Untuk pemeriksaan fisik status generalis, yang pertama itu keadaan umum, di mana kita melakukan pemeriksaan terhadap kesadaran pasien, kemudian mencari tanda-tanda anemi, jaundice, cyanosis, dan status nutrisi dari pasien. Kemudian mencari tahu sakit pasien apakah tampak sakit ringan, sedang atau berat, kemudian menilai penampilan dari pasien dan aktivitas fisik yang tampak pada pasien. Untuk pemeriksaan fisik tanda-tanda vital, di mana kita melakukan pemeriksaan terhadap tekanan darah, di mana sistol tidak boleh lebih dari atau sama dengan 160 mm Hg. Untuk diastol diusahakan kurang dari atau sama dengan 110 mm Hg. Untuk nadi 6-120 kali per menit, respiratori kita menilai laju pernafasan, kemudian usaha nafas, ekspansi dada, suara nafas, dan saturasi oksigen dari pasien. Kemudian kita juga melakukan penilaian terhadap suhu tubuh dari pasien. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan fisik, kita juga melakukan pemeriksaan terhadap keadaan psikis dari pasien. Mungkin pasien ada merasa gelisah, takut, ataupun kesakitan. Dan dilakukan juga pemeriksaan gigi-gigi, apakah ada gigi palsu, gigi goyah, gigi menonjol, dan terutama pada tindakan-tindakan buka mulut dan penilaian lidah. Untuk pemeriksaan fisik sistem organ, kita menilai 6B, yaitu brain, breathing, blood atau cardiac, bowel, bladder, dan bone and skin. Untuk pemeriksaan fisik sistem organ pada brain, kita melakukan pemeriksaan GCS, kemudian pemeriksaan pupil, mulai dari bentuk pupil, ukuran, dan refleks dari pupil, kemudian nilai mini kognitif pada pasien geriatri, kemudian menilai parese, plegi, ataupun parestesia pada nervus cranialis, dan menilai kekuatan otot dari pasien. Untuk pemeriksaan fisik sistem organ yang kedua yaitu breathing, di mana kita melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, dan juga penilaian dari saturasi perifer pada pasien. Untuk inspeksi, kita menilai gerak nafas dari pasien, adanya retraksi interkostal, kemudian untuk palpasi kita menilai adanya krepitasi, benjolan, dan nyeri. Kemudian pada perkusi, kita akan menilai perkusi pada dada pasien, apakah redup, peka, apakah ada tanda cairan ataupun adanya massa pada paru. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya itu adalah blood atau kardiak, di mana kita akan melakukan inspeksi ictus cordis dari pasien, kemudian palpasi pada apeks jantung, kemudian melakukan auskultasi untuk mendengar suara jantung 1 dan 2 ataupun suara-suara abnormal seperti murmur dan galop. Kemudian juga kita melakukan penilaian terhadap regularitas dari denyut jantung serta kekuatan dan nadi. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan terhadap bowel, di mana kita melakukannya dengan melakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk inspeksi, kita akan menilai warna, jejas, konsistensi, dan stoma. Untuk palpasi, kita akan mencari tanda-tanda adanya distensi ataupun nyeri tekan. Kemudian untuk perkusi, normalnya adalah timpani. Kemudian
Untuk auskultasi, kita akan melakukan penilaian terhadap bising usus dan menilai ada tidaknya bruit pada aorta abdominalis. Kemudian pemeriksaan selanjutnya, kita akan memeriksa bladder, di mana kita akan mencari nyeri ketok CVA yang menandakan adanya inflamasi pada ginjal, kemudian melakukan palpasi bentuk ginjal, apakah ada pembesaran atau tidak, dan menilai produksi urin dari pasien. Untuk pemeriksaan sistem organ selanjutnya itu ada bone and skin, di mana kita akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus cranialis 1-12 dan pemeriksaan kekuatan otot. Kemudian kita melakukan pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis seperti refleks patella ataupun refleks bicep, dan melakukan pemeriksaan pergerakan leher, di mana hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada tidaknya kekakuan leher pada pasien yang nantinya bisa menyebabkan kesulitan pada tindakan intubasi. Nah, ini merupakan skor Malampati, di mana skor Malampati ini terbagi menjadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Di mana untuk kelas 1, tonsil, uvula, dan palatum mola akan terlihat secara keseluruhan. Kemudian untuk yang kelas 2, di mana terlihat palatum mola dan palatum durum dengan bagian atas tonsil dan uvula. Kemudian sedangkan untuk yang kelas 3 hanya terlihat palatum mola, palatum durum, dan dasar uvula. Dan yang keempat itu hanya terlihat palatum durum saja. Untuk pemeriksaan penunjang, kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium yaitu darah lengkap, di mana untuk pembedahan minor pada pasien yang berusia kurang dari 40 tahun biasanya tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium. Untuk pemeriksaan HB dan PVC dilakukan untuk operasi yang biasanya memiliki risiko perdarahan yang banyak, kemudian pasien dengan risiko anemia, pasien dengan riwayat anemia, penyakit jantung kongenital, pasien dengan penyakit kronis, dan pasien wanita yang sedang menstruasi. Untuk penilaian hemoglobin, biasanya untuk minimal hemoglobin yang diperlukan untuk operasi adalah lebih dari atau sama dengan 10 gram per desiliter. Apabila pasien kekurangan Hb, maka biasanya akan dilakukan transfusi agar mencapai target. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan limfosit, eritrosit, dan untuk trombosit biasanya diperlukan kadar normalnya yaitu 150 sampai 450 ribu. Untuk spinal anestesi biasanya batasannya itu adalah 80 ribu. Untuk gula darah biasanya yaitu gula darah normal biasanya kurang dari atau sama dengan 200 mg per desiliter. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang yang lain dilakukan adalah juga faal hemostasis, di mana faal hemostasis ini diperlukan pada pasien-pasien yang memiliki riwayat gangguan pembekuan darah, kemudian riwayat penggunaan obat anti pembekuan darah, kemudian penyakit hati, status nutrisi jelek, kemudian dilakukan juga pemeriksaan PT dan APTT. Biasanya untuk PT dengan normalnya 11 sampai 12,5 detik dan APTT 30 sampai 40 detik. Selain itu dilakukan juga pemeriksaan ureum, kreatinin, SGOT, SGPT, kemudian elektrolit seperti natrium, kemudian kalium dan klorida. Selanjutnya dilakukan juga pemeriksaan penunjang yaitu radiologi.
di mana fototoraks ini hanya diindikasikan untuk pasien dengan riwayat penyakit paru atau ditemukan gejala penyakit paru aktif. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan penunjang berupa EKG, di mana pemeriksaan EKG ini diindikasikan pada pasien pria yang berusia lebih dari 40 tahun, kemudian pasien wanita yang berusia lebih dari 50 tahun, kemudian pasien dengan riwayat penyakit kardiovaskuler, dan biasanya juga dilakukan untuk mencari penyebab atau adanya gangguan jantung. Untuk pemeriksaan penunjang khusus dilakukan pada pasien yang dipersiapkan untuk operasi besar dan pasien yang menderita penyakit sistemik tertentu dengan indikasi yang tegas. Pemeriksaan laboratorium lengkap seperti fungsi hati, fungsi ginjal, analisis gas darah, elektrolit, hematologi, dan fal hemostasis. Ini sesuai dengan indikasi. Kemudian pemeriksaan radiologi, fototoraks, dan pemeriksaan lain sesuai indikasi. Kemudian evaluasi kardiologi berupa EKG, kemudian pemeriksaan spirometri pada pasien yang memiliki riwayat penyakit PPOK. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan penunjang, bisa juga dilakukan konsultasi. Nah, konsultasi ini dilakukan apabila ditemui gangguan fungsi organ yang bersifat kronis maupun akut yang dapat mengganggu kelancaran atau diperberat oleh anestesi dan pembedahan. Maka kita harus melakukan konsultasi terhadap dokter ahli terkait. Di mana tujuan dari konsultasi ini sendiri adalah untuk mengkonfirmasi penyakit yang diderita oleh pasien dan untuk mendapatkan terapi terhadap pasien itu sendiri. Selanjutnya dilakukan juga koreksi. Pada kasus elektif, biasanya koreksi dilakukan oleh staf medis fungsional yang menangani pasien. Apabila dianggap perlu, maka rencana operasi dapat ditunda sambil menunggu perbaikan fungsi organ dari pasien. Namun, pada kasus emergensi, koreksi ini dilakukan bersama-sama di ruang resusitasi IGD atau kamar operasi sesuai dengan kegawat daruratan medis yang diderita oleh pasien. Kemudian selanjutnya adalah status fisik ASA atau American of Anesthesiologists, di mana status fisik ASA ini dibagi menjadi ASA kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan ASA E. Di mana untuk ASA 1 ini, pasien sehat tanpa kelainan organik, biokimia, ataupun psikiatri. Kemudian untuk ASA 2, pasien dengan penyakit sistemik ringan sampai sedang tanpa limitasi aktivitas sehari-hari. Sedangkan untuk ASA 3, pasien dengan penyakit sistemik berat yang membatasi aktivitas normal dari pasien. Untuk ASA 4, pasien dengan penyakit berat yang mengancam nyawa dengan maupun tanpa operasi. Sedangkan ASA 5, pasien sekarat yang memiliki harapan hidup kecil tapi tetap dilakukan operasi sebagai upaya resusitasi. Kemudian untuk ASA 6, pasien dengan kematian batang otak yang organ tubuhnya akan diambil untuk tujuan donor. Sedangkan ASA itu adalah operasi emergensi, statusnya mengikuti kelas 1 sampai 6 sesuai dengan penjelasan tadi. Untuk tujuan dari status fisik ASA ini adalah memperkirakan penyulit, kemudian memilih obat anestesi, dan mempersiapkan alat atau obat yang mengatasi penyulit yang akan terjadi. Nah, ASA ini dinilai berdasarkan anamnesis dan status present dan pemeriksaan fisik dan penunjang serta konsultasi terhadap masalah yang ditemui pada pasien. Pada ASA 1, 2, dan 3 ini merupakan kasus pembedahan elektif dan
ASA 2 ini biasanya pada bayi kurang dari 1 tahun dan geriatri yang lebih dari 60 tahun. Selanjutnya adalah pemilihan teknik atau jenis anestesi. Di mana untuk pemilihan teknik atau jenis anestesi ini, kita melakukan analisis jenis operasi berdasarkan 4 SI, yaitu lokasi, posisi, manipulasi, dan durasi. Di mana untuk lokasi, misalnya seperti kepala, leher, dada, abdomen, punggung, ekstremitas, dan lain-lain. Kemudian untuk posisi, apakah pada pembedahan ini akan dilakukan posisi terlentang, tengkurap, miring, litotomi, ataupun duduk. Kemudian untuk manipulasi, yaitu permukaan tubuh atau di dalam rongga tubuh. Dan untuk durasi pembedahan ini akan berlangsung singkat atau lama. Evaluasi preoperatif ini dilakukan sebanyak 4 kali. Yang pertama itu dilakukan beberapa hari sebelum operasi. Kemudian yang kedua dilakukan sehari menjelang operasi. Kemudian yang ketiga dilakukan pada pagi hari menjelang pasien dikirim ke kamar operasi. Dan yang keempat itu dilakukan di kamar persiapan bedah untuk menentukan status fisik ASA. Selanjutnya dilakukan juga persiapan preoperatif di poliklinik dan di rumah. Di mana persiapan ini yang dilakukan itu yang pertama adalah persiapan psikis, mana diberikan penjelasan kepada pasien ataupun keluarga pasien agar mengerti perihal rencana anestesi dan pembedahan sehingga diharapkan pasien dan keluarga pasien bisa tenang menjalani pembedahan ini. Kemudian dilakukan persiapan fisik, di mana diinformasikan kepada pasien agar menghentikan kebiasaan-kebiasaan seperti merokok, minum minuman keras, dan obat-obatan tertentu minimal 2 minggu sebelum anestesi atau minimal dimulai sejak evaluasi pertama. Kemudian pasien juga diharuskan agar mengajak keluarga ataupun kerabat untuk menemani atau menunggu selama proses pembedahan dan saat kembali pulang untuk mengantisipasi kemungkinan penyulit yang tidak diinginkan. Yang keempat itu membuat persetujuan tindakan medis. Untuk persiapan preoperatif di ruang perawatan, di mana kita melakukan persiapan psikis juga dengan memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga pasien dan diberikan obat sedatif pada pasien bila cemas berlebih atau pasien tidak kooperatif. Untuk persiapan fisiknya sama seperti persiapan di rumah ataupun di poliklinik, di mana diinformasikan kepada pasien agar menghentikan kebiasaan-kebiasaan untuk merokok, minum minuman keras, dan obat-obatan tertentu. Kemudian dilakukan juga pembuatan surat persetujuan tindakan medis dan persiapan lain yang bersifat khusus pra-anestesi. Untuk persiapan preoperatif di ruang persiapan instalasi bedah sentral, dilakukan evaluasi ulang terhadap status pasien sekarang dan catatan medik pasien serta perlengkapan lainnya. Dilakukan juga konsultasi di tempat ketika diperlukan. Kemudian ganti pakaian dengan pakaian khusus kamar operasi, memberikan premedikasi, dan tindakan lainnya seperti pemasangan infus. Untuk persiapan preoperatif di ruang operasi, di mana dilakukan persiapan meja operasi dan instrumen yang diperlukan, kemudian persiapkan mesin anestesi dan sistem aliran gasnya, kemudian alat-alat resusitasi seperti alat bantu nafas, laryngoskop, endotracheal tube, suction, defibrilator ataupun alat-alat yang lainnya, serta obat-obatan resusitasi.
Selain itu, dipersiapkan juga obat-obat untuk anestesi yang diperlukan. Kemudian, alat pantau tekanan darah, suhu tubuh, EKG, pulse oximeter, kartu catatan medik anestesi, serta selimut penghangat khusus untuk bayi dan orang tua. Untuk pramedikasi anestesi, di mana tujuannya adalah mengurangi kecemasan pada pasien, mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obatan anestesi, mengurangi sekresi saluran pernafasan, kemudian mengurangi kejadian mual-mual pasca operasi, kemudian membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, dan mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Untuk pramedikasi anestesi ini bisa dengan sedatif, antikolinergik, antimimetik, di mana sedatif ini bisa dengan diazepam, diphenhydramin, promethazine, ataupun midazolam. Kemudian untuk golongan antikolinergik bisa dengan atropin sulfat atau obat antimimetik seperti ondansetron atau metoclopramid. Kemudian bisa juga dengan pemberian obat analgetik opiat yaitu petidin, morfin, fentanyl, ataupun analgetik non-opiat. Kemudian profilaksis aspirasi seperti simetidin, ranitidin, dan antasida. Nah, untuk pengetahuan dokter umum, penting dibahas mengenai ambulatory anestesi atau one day care anesthesia, di mana ambulatory anestesi atau one day care anesthesia ini merupakan anestesi yang dilakukan pada pasien yang berobat jalan ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan pengobatan, tetapi tidak memerlukan rawat inap atau bisa dikatakan pasien boleh pulang. Nah, tujuannya adalah untuk cepat dan aman memberikan kondisi yang memuaskan untuk kinerja prosedur terapeutik ataupun diagnostik, serta memastikan pemulihan yang cepat dan dapat diprediksi dengan skala pasca operasi minimal. Untuk keuntungan dari anestesi ambulatori ini yaitu meningkatkan kenyamanan pasien, mengurangi gangguan stres dan emosi dari pasien. Kemudian dapat mengurangi komplikasi nasokomial pasca operasi. Kemudian dia bersifat fleksibilitas terhadap jadwal operasi. Kemudian mengurangi kebutuhan pemeriksaan laboratorium preoperatif dan mengurangi kebutuhan premedikasi pasca operasi. Untuk kriteria pasien anestesi ambulatori ini, di mana untuk status fisik ASA-nya adalah pasien dengan status fisik ASA 1 dan 2 dan ASA 3 yang secara medis stabil. Kemudian, risiko komplikasi dapat diminimalisir bila kondisi medis yang sudah ada sebelumnya terkontrol dengan baik setidaknya 3 bulan sebelum operasi. Untuk usianya, biasanya bayi tanpa risiko tinggi dan anak-anak yang tidak membutuhkan perawatan spesialistik preoperatif. Kemudian untuk faktor sosialnya, pasien siap untuk melakukan prosedur 1 hari. Kemudian pasien tinggal dekat dengan rumah sakit dan terdapat pendamping yang dapat bertanggung jawab atau bersama selama 24 jam pasca operasi. Untuk prosedur pembedahannya, prosedur pembedahan yang ideal diselesaikan dalam waktu yang wajar yaitu kurang dari 90 menit. Kemudian prosedur pembedahan yang tidak memerlukan transfusi darah dan tidak membuat pergantian cairan yang berlebih. Kemudian prosedur pembedahan yang memiliki risiko nyeri yang minimal dan tidak perlu imobilisasi yang lama. Untuk kontraindikasi pada kasus anestesi ambulatori ini adalah yang pertama adalah pasien obesitas, di mana BMI yang tidak bukan merupakan kontraindikasi yang absolut, namun termasuk kontraindikasi bila obesitas diperumit dengan gejala kardiorespirasi.
Kemudian yang kedua itu adalah pasien dengan penyakit kardiovaskuler, di mana pasien ini memiliki angina tidak terkontrol, aritmia, ataupun gagal jantung. Kemudian pasien-pasien yang memiliki riwayat hipertensi dengan tensi lebih dari 180/100 mmHg, kemudian penyakit jantung valvuler atau bawaan, dan pasien yang memiliki riwayat infark miokard atau stroke dalam waktu 6 bulan. Selain itu, pasien dengan penyakit pernafasan juga merupakan kontraindikasi pada anestesi ambulatori ini. Seperti misalnya asma yang tidak terkontrol, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, kemudian penyakit paru restriktif parah, intubasi yang gagal sebelumnya, dan obstruktif sleep apnea. Selain itu, kontraindikasi juga terhadap pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit metabolik ataupun endokrin dan hematologikal seperti diabetes tak terkontrol, penyakit hati aktif, anemia dengan HB kurang dari 10 gram per desiliter, kemudian hemofili, defisiensi kolinesterase, dan hipo ataupun hiperkalemia. Selain itu, kontraindikasi juga terhadap pasien yang memiliki riwayat penyakit neuromuskular seperti miastenia gravis, multiple sclerosis, epilepsi yang tidak terkontrol, kemudian penyakit Parkinson, penyakit neuromotorik yang signifikan, ataupun hiperpiraksia. Kemudian kontraindikasi juga terhadap pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit ginjal dan pasien yang memiliki riwayat penyalahgunaan zat akut.